Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan, kita sudah belajar saat teduh kita tentang kata-kata yang sama yang Tuhan nyatakan kepada gereja di Asia Kecil yang dilihat Yohanes ketika dia ada di Pulau Patmos. Kita sudah belajar kata pertama yang sama tentang kata yang ditujukan kepada malaikat jemaat. Jadi setiap gereja-gereja, 7 gereja itu selalu dimulai dengan kata sampaikanlah firman Tuhan kepada malaikat jemaat. Hari ini kita ingin belajar perkataan yang kedua yang sama di Wahyu 2 ayat 2, ayat 9, ayat 13, ayat 19. Demikian juga pasal 3 ayat 1, ayat 8, ayat 15. Kalau saudara perhatikan ada kata yang sama seperti ini. Aku tahu segala pekerjaanmu. Jadi dia ngomong kepada gereja di Efesus, aku tahu segala pekerjaanmu. Kepada jemaat Smyrna, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Kepada jemaat Pergamus dia berkata, aku tahu di mana engkau diam. Dia berkata kepada jemaat Tiatira, aku tahu. Di pasal 3 ayat 1 kepada gereja di Sardis, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Kepada gereja di Philadelphia, aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Yang ada di gereja Laodikia, aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi kita lihat katanya sama semua kepada jemaat. Dia berkata, aku tahu. Tuhan sangat tahu bagaimana kondisi kita, kondisi gereja-gereja, kondisi jemaat-jemaat. Seringkali kita berpikir Tuhan tidak tahu. Jelas dia tahu kondisi gereja, kondisi kita, hati kita, pekerjaan kita, apa yang terselip di pemikiran kita, penghakiman kita, kata-kata yang mungkin kita mau keluarkan tapi kita tidak keluarkan, kita ngomong di dalam hati kita. Tuhan tahu seperti apa tingkah laku gereja atau jemaat Tuhan ini. Kita ingin belajar kata yang sama ini, bahwa kita harus tahu bahwa Tuhan tahu. Kita harus tahu bahwa Tuhan itu tahu, bahkan maha tahu. Ini kita harus pahami. Dalam kitab Ibrani pasal 4 ayat 13, nanti saudara boleh baca kembali ayat ini, dikatakan begini, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggung jawab. Perhatikan, semua telanjang, semua terbuka. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, kita harus mengerti. Makanya dia berkata kepada semua gereja itu, aku tahu. Penting sekali memahami kata-kata ini. I know katanya. Dia melihat sampai pada kedalaman. Kalau manusia pandangannya, pemikirannya saudaraku terbatas seperti apa yang dia pikirkan. Manusianya berpikir benar menurut pemikirannya. Makanya seringkali dalam perjalanan iman kita, di dalam hidup penggembalaan kita harus mengerti bahwa Tuhan sangat mengetahui kondisi keadaan malaikat jemaat itu sendiri, kondisi pemimpin kita, kondisi pemimpin gereja rumah kita, kelompok sel kita. Tuhan tahu persis teman-teman seiman kita. Dia sangat tahu karena semuanya terbuka dan telanjang. Kita harus tahu bahwa Tuhan tahu, bahkan maha tahu. Jadi dia tahu yang kita tidak tahu. Seringkali kita suka berpikir sepertinya Tuhan tidak tahu apa yang kita tahu. Bapak Ibu, kita pikir kita tahu nih, lalu kita pikir Tuhan nggak tahu. Padahal Tuhan, dia tahu apa yang kita tidak tahu. Kita suka berpikir sepertinya Tuhan tidak tahu apa yang kita tahu. Jadi pertama, dia tahu yang kita tidak tahu, saudaraku. Jadi saudara harus paham ini. Tuhan tahu, ingat baik-baik kata-kata ini, dia tahu yang kita tidak tahu. Jadi banyak hal kita tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Terkadang kita jadi sok tahu, belagak tahu, saudaraku, makanya jadi kacau. Jadi kita harus mengerti bahwa dia maha tahu di atas ketidaktahuan kita. Seringkali orang menjadi lemah. Tuhan, kenapa begini? Kenapa suamiku dipanggil Tuhan? Kenapa anakku dipanggil Tuhan? Kenapa? Saya ingat satu hari ada teman pendeta yang suaminya akhirnya meninggal karena kena penyakit ginjal. Tapi saudara tahu, ketika corona datang, di tengah semua orang pada ketakutan, kebingungan, justru dia berkata begini, puji Tuhan, sekarang saya bisa bersyukur, saya bisa mengerti kenapa suami saya meninggal. Bayangkan seandainya suami saya tidak meninggal 3 tahun lalu. Waduh, susahnya, sulitnya, repotnya. Akhirnya dia memahami yang dulu dia tidak tahu. Jadi kita harus tahu bahwa Tuhan tahu, bahkan maha tahu. Dia tahu yang kita belum
belum tahu. Makanya saudara, banyak orang lemah, imannya menjadi merosot karena dia coba mencari tahu yang dia tidak tahu. Makanya butuh hati, butuh kesabaran, sampai kita bisa memahami, mengerti. Karena dalam hidup ini ada banyak hal yang kita tidak tahu. Dalam hidup ini ada banyak jawabannya yang kita tidak dapat hari ini. Ketika kita ketemu Tuhan, baru kita bisa tahu. Makanya dia menyatakan dirinya kepada 7 gereja ini, saudaraku, dengan kata yang sama, aku tahu kondisi keadaanmu. Jadi sekarang saya beritahu, Tuhan tahu kalau engkau sedang takut. Tuhan tahu kalau engkau sedang khawatir. Tuhan tahu kondisimu. Tuhan tahu ekonomimu. Bahkan Tuhan tahu yang saudara juga tidak tahu. Jadi dia tahu yang kita tidak tahu. Seringkali kita berpikir sepertinya Tuhan tidak tahu apa yang kita tahu. Nah, kita nih tahu nih, lalu kita pikir Tuhan nggak tahu. Nah, ini saudara harus paham. Jadi kita sering tidak tahu bahwa Tuhan tahu. Karena apa? Jelas ayatnya, tidak ada yang tersembunyi bagi dia. Semua telanjang, semua makhluk telanjang. Samuel satu hari melihat calon raja, dia pikir, wah ini cocok, ini cocok. Tapi saudara tahu, Tuhan berkata, enggak, semuanya meleset. Kenapa? Karena Tuhan tidak memandang apa yang dipandang oleh manusia. Karena Tuhan Maha tahu. Jadi keterbatasan kita. Saya ingin membaca kitab Mazmur 139 ayat 7-12. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Tuhan, engkau ada. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja yang melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malang, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Saudara pemazmur berkata, dimanapun terbang dengan sayap nasar, bahkan di tempat gelap, nggak ada terang, semuanya gelapnya keadaan kondisinya. Tapi ayat ini berkata, ternyata Tuhan pun di sana ada. Ini penting. Saya tutup bagaimana seharusnya sikap kita bahwa Tuhan Maha tahu. Jadi sikap kita harus sadar bahwa Tuhan Maha tahu. Yang perlu kita lakukan, kita terbuka, kita jujur, kita mengakui kondisi keadaan kita. Makanya Alkitab berkata, orang yang menyembunyikan pelanggarannya, coba lari dari realita, kondisi, keadaan hidupnya, hatinya, saudara, dia tidak akan pernah beruntung, kata kitab Amsal. Orang yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan pernah beruntung. Tetapi orang yang jujur, orang yang terbuka, mengakui, kata mengakui itu jujur, terbuka. Ya Tuhan, ini kondisiku. Alkitab berkata, dia akan disayangi oleh Tuhan. Biarlah lewat pembelajaran kita dari 7 gereja yang dilihat oleh Yohanes, kita belajar bahwa Tuhan Allah kita, Gembala kita adalah Allah yang Maha tahu. Karena itu, serahkanlah, nyatakanlah kekhawatiranmu, ketakutanmu kepada Dia. Kiranya renungan ini menolong kita semua untuk kita mulai membangun sebuah kesadaran bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang Maha tahu, yang tahu keberadaan dan kondisi hidup kita. Dia tahu bagaimana situasi anak-anakmu. Kalau engkau sedang khawatir, dia tahu situasi anakmu. Dia tahu kalau engkau takut dengan masa depan hidupmu dan anak-anakmu. Dia tahu. Dia juga tahu, saudaraku, situasi yang terjadi saat ini. Karena itu, ketahuilah, dia ada, dia Tuhan yang Maha tahu. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.